Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Budi Septiawan, SMAK MBA selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UKM, serta rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Pada hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil program pendampingan pada usaha mikro yaitu pada UMKM Es Kelapa Jeruk milik Bapak Endang. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ira Fitria Mulyana dengan NRP 244010337 beserta rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Sofia dengan NRP 244010392. Perkenalkan, nama saya Wulandar Rizky dengan NRP 244010339. Perkenalkan, nama saya Salwan Nazdana Wijajuli dengan NRP 244010361. Perkenalkan, saya Cecilia Faiza Sulisna dengan NRP 244010388. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nurul Fatimah dengan NPM 244010358. Baik, presentasi ini akan kami awali dengan profil usaha. Pertama-tama, mari kita kenali terlebih dahulu UMKM yang kami dampingi. Usaha ini bernama Es Kelapa Muda milik Bapak Endang yang memiliki produk utama yaitu es kelapa muda. Namun terdapat beberapa variasi menu lainnya seperti air kelapa, es jeruk, dan juga es kelapa jeruk. Pada saat ini, Bapak Endang beserta istri berjualan secara menetap dengan menggunakan gerobak yang berlokasi di Pasar Puyuh, Jalan Gagak. Usaha ini telah bertahan dan melayani konsumen kurang lebih dalam 25 tahun. Selanjutnya yaitu identifikasi permasalahan. Pada saat proses pendampingan, kami menemukan beberapa tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh UMKM untuk bersaing di era saat ini. Yang pertama yaitu belum memiliki branding yang jelas, contohnya seperti logo yang mudah diingat oleh para pembeli. Yang kedua yaitu belum memiliki banner atau penanda usaha, sehingga pada saat awal pendampingan, gerobak terlihat kosong dan kurang menarik perhatian para konsumen. Yang ketiga, menu masih sederhana, belum memiliki visual yang menarik, serta belum adanya informasi seperti nomor telepon untuk melakukan pemesanan, serta alamat. Yang keempat, promosi masih dilakukan secara sederhana, yaitu masih menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga hanya diketahui oleh masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, usaha ini belum memiliki pembayaran digital, contohnya seperti Kris. Baik, selanjutnya yaitu ada aspek pendampingan. Fokus utama kami pada pendampingan ini adalah aspek branding dan pemasaran. Kami telah melakukan beberapa program atau kegiatan pada pendampingan ini. Yang pertama yaitu pembuatan logo, bertujuan agar usaha lebih dikenal dan lebih diingat oleh para pembeli. Yang kedua, pembuatan menu yang kreatif dan informatif. Yang ketiga, pembuatan stiker sebagai penanda usaha. Yang keempat, pembuatan banner untuk menarik minat konsumen dan agar terlihat dari jarak jauh. Yang kelima yaitu pembuatan metode pembayaran baru, yaitu QRIS. Target luaran dari program ini yaitu membuat tampilan usaha menjadi lebih menarik. Hal ini dilakukan dengan menggunakan logo yang konsisten, memasang banner yang menarik, serta membuat menu yang lebih rapi dan mudah dipahami pelanggan. Selain itu, kami juga menambahkan metode pembayaran kris agar transaksi menjadi lebih mudah dan praktis. Dengan adanya perubahan tersebut, diharapkan daya tarik usaha meningkat dan penjualan juga dapat bertambah. Selama program berlangsung, kami melakukan pendampingan setiap hari Kamis secara berkala. Pendampingan ini dilakukan untuk memantau perkembangan dan memastikan seluruh target program dapat tercapai. Saat ini, seluruh kegiatan pendampingan telah selesai dilaksanakan. Pada 7 April 2026, kami melakukan survei UMKM baru untuk mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan dan kondisi usaha yang akan menjadi objek proyek. Selanjutnya, pada 16 April 2026, kami mulai membuat desain berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan. Kemudian, pada 30 April 2026, dilakukan pengukuran gerobak untuk memastikan desain yang dibuat sesuai dengan ukuran dan kebutuhan di lapangan. Baik, selanjutnya di sini ada jadwal pendampingan UMKM. Pada minggu keempat, tepat tanggal 7 Mei 2026, kami melakukan pemasangan banner serta menu, di mana kami sebelumnya sudah berdiskusi dan melakukan pembuatan banner serta mengupgrade menu dari menu lama ke menu yang baru. Lalu selanjutnya, pada minggu kelima, pada tanggal 14 Mei 2026, kami melakukan pembuatan aplikasi Kris serta membuat konten.
di mana pemilik usaha tersebut memang belum memiliki aplikasi pembayaran tersebut. Akhirnya kita membuatkan aplikasi tersebut untuk lebih mempermudah dari segi pembayaran. Lalu selanjutnya untuk konten, kami membuat konten untuk melakukan promosi serta mengiklankan produk tersebut. Lalu pada pertemuan ke-6, tepatnya pada tanggal 21 Mei 2026, kami melakukan pembuatan konten serta pemasangan stiker, di mana memang kami tiap pertemuan akan melakukan pembuatan konten. Minimal kita bisa membuat konten 1 atau sampai 2 konten untuk di-up, dan kita akan melihat perbandingan serta peningkatan dari segi penjualan dengan melakukan pembuatan konten tersebut. Lalu selanjutnya kita melakukan pemasangan stiker, di mana pemilik usaha tersebut memiliki gerobak yang memang stikernya itu sudah tidak rapi dan memang sudah luntur juga. Akhirnya kita membuatkan dan memasang stiker yang baru. Lalu selanjutnya di sini ada pertemuan terakhir di mana kita melakukan sesi wawancara untuk mengisi data yang memang kami butuhkan. Untuk wawancara ini kita mewawancarai pemilik usaha tersebut dengan memberikan beberapa pertanyaan yang memang sudah kami buat. Salah satu pertanyaan yang memang kami pertanyakan adalah apakah ada peningkatan dari segi penjualan setelah adanya pendampingan dari kami. Dan masih ada lagi beberapa pertanyaan yang memang kami berikan kepada pemilik usaha tersebut, serta tak lupa kami memberikan pertanyaan apa kesan dan kesan dari pemilik usaha tersebut selama pendampingan dimulai gitu. Lalu selanjutnya ada logo, di mana usaha tersebut memang sebelumnya belum memiliki logo sama sekali. Akhirnya kita membuatkan logo agar gerobak yang dimiliki oleh pemilik usaha tersebut lebih menarik dan tidak terlalu polos gitu. Akhirnya kita membuatkan sebuah logo yang dimana isi dari logo tersebut itu kita menambahkan beberapa elemen, yang dimana elemen tersebut seperti buah kelapa, buah jeruk, lalu ada dedaunan, serta cup yang memang berisikan minuman kelapa dan juga jeruk. Dan tak lupa kita memberikan nama di logo tersebut dari produk yang diperjualkan gitu. Lalu selanjutnya ada desain banner dan menu, dimana memang sebelumnya pemilik usaha itu tidak memiliki banner. Akhirnya kita membuatkan banner dengan mencantumkan nama produk, nama menu, serta harga yang dijual oleh usaha tersebut. Dan tak lupa kita mencantumkan nama kontak person untuk ingin membeli es kelapa dengan jumlah yang banyak, mungkin bisa langsung chat ke kontak yang sudah dicantumkan, karena memang pemilik usaha ini tidak memiliki sosial media gitu. Akhirnya kita mencantumkan nomor dari pemilik usaha tersebut, dan tak lupa juga kita mencantumkan alamat dari tempat es kelapa muda ini dijual. Lalu selanjutnya ada menu. Di sini kita bukan membuat menu dari awal, tapi kita memang mengupgrade menu yang sudah ada ke menu yang baru gitu. Dari menu yang sebelumnya memang agak kurang menarik ya, karena memang masih jadul juga, lebih tepatnya kurang rapi. Akhirnya kita mengupgrade menu ke menu yang baru gitu. Dan di menu pun juga sama, kita mencantumkan nama produk, terus nama minumannya, serta harga yang dijual per porsinya gitu. Dan kita juga selalu mencantumkan kontak person serta alamat es kelapa ini dijual gitu. Baik, pada gambar ketiga tersebut ada banner. Sebelumnya, banner pada gerobak masih sederhana, kurang menarik, dan informasi usaha belum terlihat jelas, sehingga kurang mampu menarik perhatian pelanggan. Sesudahnya, banner didesain ulang dengan tampilan yang lebih modern dan profesional. Identitas usaha es kelapa muda menjadi lebih jelas, warna lebih menarik, serta informasi produk lebih mudah dibaca sehingga meningkatkan daya tarik dan citra usaha. Selanjutnya di situ ada stiker. Sebelumnya gerobak belum memiliki stiker promosi yang jelas sehingga kurang mencerminkan identitas usaha dan sulit dikenali oleh pelanggan. Sesudahnya, stiker tersebut ditambahkan berisi nama usaha, gambar produk, dan kode QR. Stiker membuat tampilan gerobak lebih menarik, memperkuat branding, serta memudahkan pelanggan mendapatkan informasi mengenai usaha tersebut.
Ketiga, ada menu, yaitu sebelumnya daftar menu terlihat sederhana dan kurang rapi sehingga informasi harga dan varian produk kurang dibaca oleh pelanggan. Dan sesudahnya, menu didesain ulang dengan tampilan yang lebih menarik, lebih bersih, jelas. Informasi produk serta harga menjadi lebih mudah dipahami sehingga membantu pelanggan dan pembeli dalam memilih produk dan meningkatkan pengalaman pembelian. Baik, pada slide ini ditunjukkan implementasi QRIS sebagai salah satu hasil pendampingan UMKM Es Kelapa Muda. Sebelum pendampingan, pembayaran hanya dilakukan secara tunai sehingga kurang praktis bagi sebagian pelanggan. Saat pendampingan, kami membantu pembuatan dan pemasangan QRIS di gerobak. Dengan adanya QRIS, pelanggan memiliki alternatif pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan aman. Selain meningkatkan kenyamanan pelanggan, pengguna QRIS juga mendukung digitalisasi usaha serta memperluas potensi transaksi. Baik, pada slide ini menunjukkan grafik perubahan kondisi usaha setelah melakukan pendampingan dan sebelum melakukan pendampingan. Setelah melakukan pendampingan, laba kotor meningkat dari sekitar 400.000 menjadi 450.000 per hari. Sementara itu, laba bersih naik lebih signifikan, yaitu dari 100.000 per hari menjadi sekitar 145.000 per hari. Selain itu juga, jumlah porsi yang terjual juga meningkat dari 50 porsi menjadi 60 porsi per hari. Data ini menunjukkan bahwa upaya branding, pemasangan banner, perbaikan menu, penggunaan QRIS, dan pemasaran digital memberikan dampak positif terhadap penjualan serta keuntungan usaha. Pada slide ini ditampilkan beberapa konten promosi yang kami buat untuk membantu pemasaran UMKM Es Kelapa Muda melalui media sosial platform TikTok. Konten ini dibuat dengan konsep yang sederhana namun menarik, mulai dari memperkenalkan produk, memproses pembuatan, hingga lokasi usaha. Tujuan pembuatan konten ini adalah untuk meningkatkan jangkauan promosi, memperkenalkan usaha kepada masyarakat yang lebih luas, serta menarik minat calon pelanggan melalui platform digital. Pada slide ini menunjukkan hasil atau insight dari konten yang telah dipublikasikan. Dari data yang terlihat, konten berhasil memperoleh ratusan hingga hampir 2.000 tayangan. Selain itu, terdapat juga interaksi berupa like dan waktu tonton yang menunjukkan adanya ketertarikan dari audiens. Hasil ini membuktikan bahwa promosi melalui media sosial cukup efektif untuk meningkatkan visibilitas UMKM dan membantu memperkenalkan Es Kelapa Muda kepada lebih banyak calon pelanggan. Pada slide ini, kami membuat 3 jenis konten promosi yang diunggah melalui media sosial. Konten pertama berisi edukasi mengenai manfaat dan khasiat kelapa jeruk, sehingga audiens tidak hanya mengetahui produknya, tetapi juga manfaat yang diperoleh. Konten kedua menggunakan pendekatan yang lebih interaktif dan mengikuti tren media sosial untuk menarik perhatian pengguna serta meningkatkan engagement. Sementara itu, konten ketiga berfokus pada promosi produk dengan menampilkan visual yang menarik dan ajakan untuk mencoba es kelapa jeruk. Melalui kombinasi konten edukatif, hiburan, dan promosi, kami berupaya meningkatkan kesadaran merek serta menarik minat konsumen terhadap produk yang kami tawarkan. Slide ini menampilkan hasil analisis performa konten yang telah diunggah pada media sosial. Berdasarkan data yang diperoleh, setiap konten memiliki jumlah tayangan, durasi tontonan, serta tingkat interaksi yang berbeda-beda. Hasil ini menunjukkan bahwa konten yang menarik dan relevan dengan audiens mampu memperoleh jangkauan yang lebih luas serta meningkatkan engagement. Insight tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan strategi pembuatan konten yang lebih efektif di masa yang mendatang. Dan slide ini menunjukkan perbandingan jumlah tayangan dan jumlah like dari beberapa video yang telah dipublikasikan. Berdasarkan grafik, terdapat satu video yang memperoleh jumlah tayangan dan like paling tinggi dibandingkan video lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa konten tersebut lebih menarik perhatian audiens dan berhasil meningkatkan interaksi pengguna. Data ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan konten serupa agar performa
media sosial UMKM semakin meningkat. Pada diagram ini dapat terlihat perbandingan jumlah tayangan dan jumlah like dari 6 konten yang telah dipublikasikan. Berdasarkan hasil tersebut, video 3 menjadi konten dengan performa terbaik dengan total 1974 tayangan dan 66 like, jauh lebih tinggi dibandingkan konten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa konten tersebut penting, berhasil menarik perhatian dan interaksi audiens. Sementara itu, video lainnya memperoleh tayangan di kisaran 248 hingga 408 tayangan dan jumlah like antara 10 hingga 24 like. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa video 3 merupakan konten paling efektif. Pada slide ini terlihat sebelum pendampingan dan sesudah pendampingan. Nah, sebelum pendampingan ini kita melihat tidak ada banner di gerobak, menunya juga sudah tidak menarik, dan tidak ada QR. Lalu setelah pendampingan kita menambahkan QR, membuatkan konten promosi, dan membuatkan banner, lalu membuatkan menu yang menarik untuk menarik para pelanggan. Terima kasih. Dari ujung kaki ke ujung kepala, di setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak, berdekatnya lebih kencang, seperti genderang mau perang. It's hard to look right at your baby, but here's my number, so call me maybe. Selama pendampingan sama kita, pesan-pesannya itu apa? Pesannya sangat terbantu dan tulis. Selama pendampingan juga, apakah ada kenaikan terkait pendapatannya? Ada kenaikan di pendapatan dan jadi Dan sesudah ada perubahan apa aja? perubahannya dari karena ada QRIS ya, jadi ada pendapatannya lebih, terus tertarikan dari minyak soda gitu. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi hasil pendampingan UMKM. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.